kedua tentang kepemudaan, mungkin sahabat bisa menjelaskan lebih jauh bagaimana tentang kepemudaan tersebut dalam Ansor. Pemuda itu kan identik dengan karakteristik kepeloporan. Pemuda itu identik dengan sikap ataupun sifat yang bersemangat ya. Maka saya kira kalau para pemuda di Kabupaten Brebes khususnya semangatnya tidak diwadahi, kemudian diarahkan ke sesuatu yang baik, ini juga akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Maka Ansor ini sebagai opsi ataupun sebagai pilihan bagi para pemuda di Kabupaten Brebes untuk bisa menyalurkan bakat, minat, dan juga sebagai cara untuk menyalurkan kesemangatnya yang lebih, tentu dengan koridor aturan-aturan yang ada di Gerakan Pemuda Ansor, kemudian beberapa hal-hal yang memang menjadi tujuan visi misi Gerakan Pemuda Ansor. Saya kira nanti bisa diramu dengan baik dan juga diarahkan supaya sahabat-sahabat ini betul-betul bisa mencurahkan apa yang menjadi keinginan bagi sahabat-sahabat, tentu dalam konteks khidmah ya, kepada organisasi maupun kepada para alim ulama, diarahkan yang sesuai dengan cita-cita dari pendiri Jamiatul Ulama. Dalam kepemudaan tersebut, apa Ansor hanya mengarahkan saja atau juga memfasilitasi minat dan bakat mereka kader-kadernya tersebut? Tentu kita juga dengan berbagai macam instrumen yang ada di Gerakan Pemuda Ansor, kita pun punya cara. Artinya punya cara itu lebih kepada satu, bagaimana kita bisa menjadi wadah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengidentifikasi bakat, minat, dan juga background daripada para pemuda. Kemudian nanti kita juga bisa memfasilitasi kemampuan dan juga memfasilitasi bakat dan minat ya. Jadi kalau istilahnya di dalam Gerakan Pemuda Ansor itu tidak hanya menciptakan, tidak hanya pendampingan, tapi juga memberikan akses dan juga memberikan hal-hal yang memang bermanfaat bagi para pemuda, khususnya di Kabupaten Brebes, melihat potensi-potensi yang ada dan juga melihat juga background daripada sahabat-sahabat yang nanti masuk ke Gerakan Pemuda Ansor. Tentu dari hulu ya sampai dengan ke hilir kita betul arahkan. Maka ini ada kaitannya juga dengan sistematika ataupun proses pengkaderan yang ada di Gerakan Pemuda Ansor maupun Banser. Tentang segmentasi pengkaderan itu maksudnya bagaimana? Ya, kalau kita melihat ya ataupun buka sedikit tentang peraturan organisasi yang ada di Gerakan Pemuda Ansor yang mengatur tentang sistem kaderisasi, bahwa tahapan kaderisasi itu ada 4 hal, 4 macam. Jadi mulai dari yang namanya penerimaan anggota, kemudian lanjut ke proses pendidikan dan pelatihan, sampai dengan pengembangan kader, sampai di endingnya nanti distribusi kader. Nah, 4 hal itu saya kira menjadi nilai yang memang berbeda bagi kader dibandingkan mungkin dengan organisasi lain tata cara pengelolaan pengkaderannya. Jadi yang pertama, betul bahwa dari sisi penerimaan kader ini, sahabat-sahabat di screening ya, itu screening agar nanti bisa dipetakan potensi manakala nanti sudah menjadi kader Gerakan Pemuda Ansor, dipetakan dulu kan. Berarti kalau screening itu semacam penjaringan ya? Terus penjaringan lebih kepada pencatatan ya, pencatatan identitas
dan juga nanti untuk memetakan potensi daripada sahabat-sahabat yang nanti akan ikut kegiatan kaderisasi. Itu yang pertama, penerimaan. Kemudian proses pendidikan dan pelatihan. Proses pendidikan pelatihan itu lebih kepada doktrinisasi, ya. Proses penanaman nilai-nilai dari sesuatu hal yang memang diajarkan oleh para ulama kita dan sesuatu yang betul kita yakini bahwa ini adalah sebuah medan perkhidmatan, jalan perkhidmatan bagi para pemuda dan para santri dan juga para kader-kader NU, kader Gerakan Pemuda Ansor. Bagaimana untuk bisa menyamakan arah daripada perjuangan kita di Gerakan Pemuda Ansor ini sebagai pemuda yang betul mempunyai karakter Indonesia, juga pemuda yang punya jiwa nasionalisme, serta pemuda yang paham akan historikal daripada berdirinya sebuah bangsa maupun paham akan sesuatu hal yang dibawa oleh ulama-ulama kita yang sampai dengan hari ini kita yakini betul membawa arah yang lebih baik, membawa kita memahami dan menghadapi persoalan-persoalan masyarakat dan sesuatu yang memang pembekalan kita dalam mengikuti dinamika kehidupan. Ya, tentu ini juga proses-proses yang menjadi sebagai salah satu model ya, model budaya atau tata cara kita bersosial, tata cara kita untuk bisa bermasyarakat dan juga hal-hal yang memang perlu kita dapatkan dan juga nanti bakal di masyarakat kira-kira.